Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Handi Romdani. Sebelum kita lanjut, saya harapkan kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Handi Romdani ini. Biasanya di momen-momen akhir tahun ini, orang-orang biasanya membuat sebuah resolusi, buat sebuah harapan, dan memasang target untuk tahun baru. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang ada 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan biar kita bisa lebih cepat untuk mewujudkan resolusi atau harapan kita di tahun 2025. Banyak sekali orang-orang yang sering lupa untuk melihat perjalanannya 1 tahun ke belakang gitu. Padahal ini sama pentingnya dengan membuat sebuah resolusi, dengan membuat sebuah harapan atau target untuk tahun depannya. Misalnya resolusi kita di tahun 2025 atau harapan kita di tahun 2025, misalnya kita ingin bisa menjadi versi yang lebih baik di tahun sebelumnya. Nah, kita lupa perjalanan kita di 1 tahun ke belakangnya. Kita lupa untuk merefleksikan diri kita. Kita lupa untuk mengevaluasi diri kita 1 tahun perjalanan kita ke belakangnya gitu. Padahal ini penting sekali untuk kita bisa membuat sebuah langkah-langkah agar resolusi atau harapan yang kita buat di tahun 2025 bisa kita realisasikan atau wujudkannya lebih cepat, atau bisa kita mencapainya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini saya akan berbagi ada 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih cepat untuk mencapai atau menggapai resolusi harapan-harapan yang kita buat untuk tahun 2025. Yang pertama, kita mengevaluasi atau merefleksikan diri kita. Kita melakukan sebuah evaluasi atau istilahnya mengevaluasi diri kita 1 tahun ke belakangnya untuk kita bisa melihat itu target kita, apakah target yang kita buat di tahun 2024 kemarin bisa kita wujudkan atau bisa kita realisasikan. Misalnya kita ingin membuat sebuah harapan untuk kita bisa lebih baik gitu, makanya merefleksikan diri kita ke belakang itu untuk melihat langkah-langkah yang sudah kita lakukan, apakah itu bisa membuat atau lebih cepat bisa mewujudkan resolusi yang kita buat gitu. Kita melihat ke belakang untuk sebuah evaluasi diri kita agar kita bisa menjadi versi yang lebih baik di tahun berikutnya. Misalnya di tahun 2024 kita masih kurang misalnya di pengendalian emosi kita, pengendalian amarah kita. Nah, di tahun 2025 kita coba untuk memperbaikinya gitu, biar emosi kita bisa lebih stabil, misalnya dalam hal kesejahteraan ekonomi misalnya, finansial. Nah, kita buat sebuah resolusinya, dan di 1 tahun ke belakangnya itu sebagai evaluasi diri kita, refleksi diri kita untuk kita bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya agar kita bisa lebih cepat untuk mencapai yang kita harapkan. Terus langkah yang kedua, kita memperbanyak koneksi gitu.
kita harus memperbanyak koneksi dengan orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya kualitas, kemampuan diri. Misalnya kita ingin mengendalikan emosi kita, amarah kita biar tidak biar bisa stabil gitu, tidak cepat tersulut emosi. Nah, kita harus perbanyak koneksi kita dengan orang-orang yang punya jiwa sabar gitu, orang-orang yang punya pengalaman dalam psikologis gitu, bagaimana mengontrol emosinya, biar kita nantinya di tahun 2025 nanti kita bisa lebih cepat untuk menstabilkan emosi kita dan lebih cepat untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan. Terus langkah yang ketiga, yaitu kita harus memperbanyak wawasan, pengetahuan. Perbanyak wawasan ini bisa dengan membaca buku, bisa dengan berdiskusi dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah pengalaman. Ketika kita sudah punya pengetahuan yang banyak, punya wawasan yang luas, maka lebih cepat untuk kita meraih atau mencapai harapan-harapan atau resolusi yang kita buat untuk tahun 2025. Terus yang keempat, doa. Doa ini memang kedengarannya samar, sunyi, sepi, namun kekuatannya begitu dahsyat, efeknya begitu luar biasa untuk merubah kehidupan kita, untuk mewujudkan segala keinginan kita. Makanya ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar untuk mencapai resolusi atau harapan-harapan yang akan kita capai di tahun 2025 nanti, kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita bertawakal, kita pasrahkan semuanya kepada Allah SWT, dan atau agar semuanya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan di tahun 2025 nanti dengan suasana yang baru, ya, dengan pengalaman yang sudah banyak, dan dengan suasana yang baru, kita bisa meningkatkan atau mengupgrade diri kita menjadi versi yang lebih baik. Karena tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini selain perubahan. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita, baik di bidang ekonomi, finansial, kesejahteraan, maupun di bidang keagamaan. Misalnya, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita jadi lebih baik.